Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya akan mengulas tentang aktuator. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah pernah mengupload PLTS di kebun aquaponik dan menggunakan sistem solar tracker serta menggunakan lengan dorong atau lengan tarik yang disebut aktuator. Nah, di sini saya juga memiliki satu aktuator dari produknya Matrix digital parabola. Jadi ini untuk sebenarnya penggunaannya untuk parabola untuk tracking satelit. Nah, di sini nanti akan saya gunakan sebagai penggerak panel surya sehingga bisa bersistem solar tracker. Dengan memanfaatkan aktuator ini, saya akan mendapatkan sebuah fungsi solar tracker yang single axis atau satu axis. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis ini untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah sistem. Jadi diaktifkan bisa menggunakan motor listrik ataupun yang hidrolik. Yang di sini yang saya punya adalah tipe aktuator elektrik, yaitu menggunakan motor DC. Ini adalah motor DC-nya dan digerakkan dengan tegangan DC. Jadi ada plus dan minus. Dinamo dari aktuator ini digerakkan menggunakan arus DC hingga di sistem 36 volt. Meskipun di sini tulisannya 36 volt, tapi motor listrik ini bisa digerakkan juga dengan sistem 12 volt. Jadi perbedaannya nanti adalah kecepatan berputarnya atau RPM-nya. Kalau menggunakan sistem yang 36 volt itu akan lebih cepat. Kalau menggunakan sistem yang 12 volt nanti perputarannya lebih lemah atau RPM-nya lebih rendah. Aktuator ini memiliki model HARL 3618 dan memiliki stroke-nya, panjang stroke atau as yang bisa naik atau turun itu sebesar 18 inci. Jadi totalnya bisa mendorong atau menarik sepanjang 45 cm atau 18 inci. Jika kita membeli satu paket aktuator merek Matrix ini, kita akan dapat besi ini holder ya, holder untuk dipasang di sini. Kemudian ada dua baut seperti ini, khusus untuk memasang di tiang ataupun sebagai perekat klemnya ini. Dan satu lagi nanti dipasang di ujung asnya, di ujung stroke-nya, dan ini nanti akan terkoneksi ke bracketnya panel surya. Jadi yang bagian bawah yang ini nanti akan dipasangkan di tiang yang tidak bergerak, dan yang ini adalah yang bergerak. Bagaimana aktuator ini bisa bekerja? Maka saya akan menunjukkan pemasangan kabelnya. Jadi ini ada dinamonya. Kita akan memasangkan dengan melepas baut yang ada di bagian bawah ini. Jadi untuk instalasi kita harus membuka beberapa baut. Di sini ada 4 baut ini harus dibuka terlebih dahulu. Setelah kita buka, ditutup bagian bawahnya, covernya, maka di bagian dalam ini ada beberapa konektor. Di sini terdapat 4 konektor yang disediakan untuk pemasangan kabel atau jalur pengkabelannya. Jika kita lihat di sini yang bagian paling atas ada kabel warna kuning dan menuju ke komponen bagian warna merah. Ini disebut red limit. Ini biasanya dipasang jika kita menggunakan aktuator ini untuk parabola. Jadi sensor ini yang bisa digerakkan dari transmitter yang ada di rumah kita. Sedangkan yang nomor 2 ini sama fungsinya. Jadi ini menyambung di bagian ujung dari red limit. Ujung satunya ini akan tersambung ke sini. Jadi red limit ini merupakan sensor yang digunakan untuk membaca berapa kali putaran dari piringan atau disk ini ya.
Jika kita menggunakan hanya untuk fungsi pendorong dan penarik sebuah sistem, maka yang dikoneksikan adalah bagian ini, dua konektor di bagian bawah ini, 1, 2. Ini yang tersambung ke dinamonya. Nah, jadi jika kita akan menggunakan aktuator ini untuk sistem solar tracking, maka yang dipasangkan adalah jalur di sini dan sini. Kita akan pasangkan kabel ya, sini dan sini. Fitur yang dimiliki oleh aktuator ini adalah memiliki kill switch, yaitu untuk mengatur kapan aktuator ini berhenti bekerja. Jadi kill switch ini berfungsi untuk mematikan dinamo saat kita nyalakan ya. Jadi asnya itu tidak akan terus berjalan ke bawah atau ke atas. Kill switch inilah yang berfungsi sebagai pembatas seberapa besar stroke atau as yang dijalankan oleh mesin ini, oleh dinamo ini. Kill switch ini bisa kita atur pada beberapa pada beberapa ukuran. Jadi nanti aktuatornya bisa kita atur, misalkan ketinggian maksimal berapa dan yang terendah nanti berapa senti. Karena di sini saya ingin mendapatkan full dari 45 cm struknya, jadi tidak saya rubah. Jika teman-teman ingin merubah, maka lebih mudah caranya, tinggal dilepas ini ya, bagian ini. Kemudian ini yang paling atas, ini ada dua bagian. Jadi kalau bautnya tadi sudah dikendorkan, ini ada dua bagian, bisa kita lihat. Yang paling luar ini adalah untuk menentukan titik tertinggi dari stroke as aktuator. Sedangkan yang di bawahnya ini, yang ini adalah untuk mengatur titik terendahnya. Jadi yang luar adalah titik tertinggi, dan yang paling dalam ini untuk titik terendah. Jika udah diatur sesuai dengan yang kita inginkan, maka bisa dikencangkan lagi bautnya. Saya akan gunakan kabel ini untuk mencontohkan kinerja dari aktuator dan cara pemasangan wiringnya. Jadi ini ada kabel isi dua, merah dan hitam. Ini rencananya yang akan saya gunakan nanti untuk menyalurkan energi untuk aktuator ini. Jadi dari dalam ruangan ke bagian bracket panel surya. Jadi kabel yang dipasang nanti adalah dua konektor yang memiliki tanda atau tulisan motor ya. Jadi ada tulisan motor dan sensor. Jadi yang dipasangkan ini kabel untuk motor ada dua, ini DC plus dan minus. Ini terserah, polaritasnya tidak bermasalah di sini. Jadi mau dipasang yang atas yang plus, bawah minus, atau yang atas minus, yang bawah plus, itu tidak jadi masalah. Karena motor ini fungsinya untuk bolak-balik nantinya. Sekarang kita pasangkan dulu kabelnya. Sebelum memasangkan kabel, kita jangan lupa untuk memasangkan ini ring dari karet ya, yang ada di tutup bawahnya. Jadi ini dipasangkan terlebih dahulu ke kabel seperti ini. Yang bagian ini yang ada coakannya, ini bagian dalam dari box gini ya. Karet ini fungsinya untuk melindungi kabel dari rembesan air dan sebagainya ya. Cuman ini kabelnya terlalu kecil jadi longgar, bisa dipasangkan nanti isolasi atau dilem hot glue. Pastikan sambungannya sudah terpasang dengan baik. Kita bisa tes dengan menarik, sudah kuat. Pemasangannya seperti ini. Kabelnya dilewatkan sini ya, jangan dipasang di sini karena ini ikut berputar. Sekarang kita pasang cover bagian belakangnya. Tapi sebelum ditutup, sebaiknya kita tes dulu ya dengan baterai atau aki. Saya akan tes dengan aki. Oke, saya di sini punya aki 12 volt yang untuk mengetes motornya berfungsi atau tidak. Jadi ini ujungnya sudah saya pasangkan alligator clip. Ini off ya, jadi kill switch-nya sekarang off. Kita tinggal merubah polaritasnya. Nah,
kita lihat aktuatornya udah bekerja ya. Ini motor listriknya udah bekerja, kira-kira seperti itu. Sekarang kita balik. Nah, berputarnya juga ke arah yang berlawanan. Sekarang kita akan lihat bagaimana kill switch ini bekerja. Nah, kill switchnya sekarang tertekan dan ini mati sistemnya. Jadi ini untuk mengaktifkan aktuator ini berarti kita harus membalik fase polaritasnya, kita balik. Nah, sekarang aktuatornya akan kembali bekerja berlawanan dengan sistem yang tadi. Kalau tadi mendorong, sekarang menarik atau menurunkan stroke-nya. Ya, ukuran stroke-nya ini ya 45 cm. Sekarang kita coba turunkan aktuatornya. Oke, ini sudah berada di posisi paling bawah. Ya, demikianlah sedikit pengenalan dan review aktuator dari produknya Matrix yang akan saya gunakan untuk keperluan solar tracker controller. Jadi aktuatornya saya gunakan dari produknya Matrix yang barusan sudah kita lihat dan kita coba digunakan atau dites dengan aki 12 volt. Untuk video pemasangan atau instalasinya di next video akan saya share pemasangan, instalasi, serta pengetesan di bracket panel surya yang sudah saya miliki. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa membantu teman-teman mengenal apa itu aktuator dan beberapa fungsi-fungsinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.